saya Aurelia Firwasanya, NIM E2019-1187, Prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan kembali menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis yang berjudul Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam itu adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang beredar. Dan berikutnya ada tujuan kebijakan fiskal, antara lain mencapai kestabilan perekonomian nasional, memacu pertumbuhan ekonomi, mendorong laju investasi, membuka kesempatan kerja yang luas, mewujudkan keadilan sosial sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan, mengurangi pengangguran, menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Ada pula jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif bertujuan untuk mendorong ekonomi dan menghindari resesi, sementara kebijakan fiskal kontraktif biasanya dirancang untuk mengekang inflasi yang cepat. Dan yang kedua, ada kebijakan kontraksional. Kebijakan kontraksional dilakukan dengan memotong pengeluaran negara dan meningkatkan pajak. Selanjutnya, komponen kebijakan fiskal. Pertama, kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan merupakan salah satu kebijakan yang diberlakukan dalam penentuan fiskal polisi. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang terbesar baik dari pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Penetapan kebijakan ini bertujuan menjaga pajak progresif melalui keputusan pemberlakuan pajak. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal dalam negara diatur dalam kebijakan pengeluaran. Pengeluaran modal dilakukan untuk berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, serta membayar kewajiban negara beserta bunga internal maupun eksternal. Yang ketiga, kebijakan investasi dan divestasi. Agar pertumbuhan ekonomi berada dalam keseimbangan, maka optimalisasi investasi harus ditingkatkan. Pada beberapa tahun belakangan ini, arus modal internasional semakin meningkat dan memberikan dampak yang cukup besar. Melalui arus modal internasional, ekonomi domestik dapat diintegrasikan secara baik dengan ekonomi global. Yang keempat, pengeluaran utang atau surplus. Apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintah lebih besar daripada anggaran yang dihabiskan, maka negara tersebut mengalami surplus. Namun jika terjadi kondisi sebaliknya, maka negara tersebut mengalami defisit atau kerugian. Pembiayaan terhadap defisit atau kerugian dilakukan dengan melakukan pinjaman dari pihak asing atau dengan mencetak uang. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal. Pertama, anggaran belanja seimbang. Kedua, pembiayaan fungsional. Ketiga, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Empat, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Yang kelima, stabilitas anggaran otomatis. Dan yang keenam, pengelolaan anggaran. Dan juga beberapa fungsi kebijakan fiskal, antara lain mengoptimalkan penggunaan SDA dan SDM, karena sumber daya merupakan salah satu komponen penting yang harus ada dalam sebuah negara. Mengoptimalkan kegiatan investasi, alokasi, distribusi, stabilisasi, dan pembangunan. Poin terakhir ada ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Misalnya kharaj, besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman. Yang ketiga, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan, yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi. Sekian video tanggapan dari saya. Apabila ada kesalahan pengucapan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.